Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam Ibu. Oke, apa kabarnya hari ini? Baik Bu. Baik Bu. Baik Bu. Bu Indah mau minta satu di antara kalian yang mimpin doa. Coba siapa yang mau mimpin? Mari teman-teman kita mulai hari ini dengan berdoa. Yuk kita mulai dengan menghafal surat-surat pendek yang sudah kalian pelajari. Kita murojaahnya surat Al-Insyirah saja yuk. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak. Semoga dengan mengawali hari dengan membaca Al-Quran, hafal ayat-ayat Al-Quran, bisa membuat hari kita semakin semangat, semakin diridhoi oleh Allah. Nah, anak-anak, sebelum kita mulai belajar nih, Bu Indah mau tanya, siapa yang hari ini sholat subuhnya tepat waktu? Oh, Siti hebat, Novi juga keren ya, Masya Allah. Nah, anak-anak, selain sholat subuh, siapa yang hari ini sudah membantu orang tua? Tadi saya membantu orang tua mencuci piring Bu. Ini Masya Allah, anak kelas 4 sudah cuci piring, keren, hebat. Beres-beres tempat tidur itu salah satu pekerjaan yang membantu orang tua. Kalian hebat ya, sudah bisa membantu orang tua dengan mencuci piring, membereskan kamar tidur. Terus dipertahankan ya, supaya orang tua kalian tambah sayang sama kalian. Insya Allah hari ini kita akan belajar tentang berbagai pekerjaan yang ada di sekitar kita. Harapannya nanti setelah kalian belajar hari ini adalah kalian bisa menganalisis. Nanti Bu Indah akan tayangkan suatu video. Nanti kalian bisa menganalisis kenapa sih kita harus menjaga dan melestarikan sumber daya alam yang ada di kita, di kehidupan kita sehari-hari atau di lingkungan kita sehari-hari. Selain itu, kalian juga nanti mampu merumuskan contoh kegiatan menjaga kelestarian alam dalam kehidupan sehari-hari. Dan terakhir, nanti kalian mampu menilai suatu cerita secara keseluruhan. Nah, untuk itu, sudah siap untuk belajar anak-anak? Siap Bu. Coba mana muka semangat belajarnya, tunjukkan dulu mana. Ayo biar Bu Indah tambah semangat nih, ayo. Oke, hebat ya, anak-anak hebat ini Platinum. Nah, Platinum seperti yang sudah kalian ketahui ya, pada saat Nabi Muhammad masih kecil, Nabi Muhammad itu membantu pamannya loh, yang bernama Abu Thalib. Ingatkah kalian apa sih jenis pekerjaan yang dilakukan Nabi Muhammad pada pada masa masih kecil itu? Ada yang tahu? Ada yang masih ingat? Menggembala. Oh iya, menggembala ya. Iya. Jadi meskipun masih kecil nih, Nabi Muhammad sudah bekerja membantu pamannya Abu Thalib untuk menggembalakan kambing-kambing warga Mekah. Nah, dari sosok Muhammad ini kita bisa mengambil contoh nih anak-anak, bahwa Nabi Muhammad meskipun masih kecil tetap semangat, tetap bekerja keras untuk membantu orang-orang yang ada di sekitarnya. Nah, coba Bu Indah mau tanya nih, jenis pekerjaan apa sih yang sering kalian temui di sekitar kalian? Pedagang Bu. Pedagang. Nah, oke, tadi kalian sudah menyebutkan nih jenis-jenis pekerjaan yang ada di sekitar kalian. Sekarang Bu Indah mau tanya lagi, apakah setiap benda yang ada di sekitar kalian yang kalian gunakan untuk kehidupan sehari-hari, ada yang membuatnya tidak? Kursi? Kursi, itu ada yang membuatnya? Ada Bu, tukang kayu. Tukang kayu. Nah, semua yang kita pakai, semua yang kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari pasti ada orang-orang yang bekerja di balik semua benda-benda itu. Nah, termasuk pensil yang kalian gunakan pun ternyata ada orang yang membuatnya, ada yang bekerja di bidang produksi pensil. Nah, untuk itu Bu Indah akan tampilkan satu video. Silahkan nanti kalian simak videonya baik-baik. Kalian analisis kira-kira bagaimana sih cara pembuatan pensil ini? Apa sih bahan yang digunakan untuk membuat pensil ini? Assalamualaikum Platinum, apa kabar hari ini? Nah, tadi Bu Indah sudah menyiram tanaman nih ada di sekitar rumah Bu Indah. Kalian tahu tidak, tanaman itu termasuk sumber daya alam loh, dan harus kita rawat. Kenapa? Karena tanaman itu memberikan banyak sekali manfaat untuk kita. Ya, bukan hanya untuk dimakan, tapi banyak sekali manfaatnya. Termasuk pensil yang kita pakai sehari-hari untuk menulis pun ternyata dibuatnya dari tanaman loh. Mau tahu cara proses pembuatannya gimana? Yuk kita simak video ini. Sekali lihat, kalian pasti tahu kan benda warna-warni ini? Yap. Tadi kalian sudah menyimak nih video cara pembuatan pensil warna. Coba kalian
ceritakan kembali bagaimana sih sebenarnya cara pembuatan pensil ini? Tadi tuh kan dari kayu ya Bu. Wah, Masya Allah, terima kasih Siti. Luar biasa ya, hebat sudah berani. Nah, kalau tadi video yang kalian simak, kira-kira nih, pensil itu bahan utamanya dari apa sih kira-kira? Kayu, Ibu. Dari? Wah, Kayu. terima kasih. Kayu ya. Tadi siapa yang menjawab? Sri ya? Oh, Masya Allah. Betul ya, jadi bahan utama untuk membuat pensil ini untuk batangnya adalah kayu. Meskipun di dalamnya tentu ada bahan-bahan yang lain ya, karena tidak hanya kayu saja. Kalau hanya kayu saja, kalian coba deh. Kalian coba nulis pakai kayu saja, tidak ada isiannya, bisa tidak keluar tidak tulisannya. Nah, untuk lebih memperkaya wawasan kalian, Bu Indah akan tampilkan lagi satu teks. Silakan nanti kalian baca teksnya kalian. Nah, tadi kan di teks itu bahwa bahan-bahan untuk membuat pensil ada grafit, ada kayu, ada tanah liat. Nah, semua itu kan berasal dari lingkungan kita, dari alam kita, dari sumber daya alam yang kita gunakan. Nah, apa yang akan terjadi jika orang-orang yang menggunakan pensil ini tidak bertanggung jawab? Apa dampaknya terhadap lingkungan sekitar? Lingkungannya menjadi rusak. Karena kalau kita boros menggunakan pensil, maka produksi pensil akan semakin banyak. Jadi makin banyak pohon yang ditebang. Wah, Masya Allah, luar biasa, analisisnya keren ya. Nah, tadi benar ya analisis dari Maulida. Jika kita tidak bertanggung jawab menggunakan pensil ini, maka sumber daya alam yang digunakan pun akan semakin banyak yang digunakan karena pabrik-pabrik akan semakin banyak memproduksi. Nah, dari mana bahan-bahan untuk memproduksi ini? Pasti dari alam. Pabrik-pabrik akan mengambil pohon-pohon dari alam untuk ditebang dan diolah menjadi batang-batang kayu. Terus grafitnya juga akan diambil semakin banyak. Nah, maka betul tadi yang disampaikan oleh Maulida, jika semakin banyak kita menggunakan sumber daya alam, maka efeknya jika tidak bertanggung jawab ya, maka efeknya alam kita akan semakin rusak. Tadi kan kalau misalnya kita tidak bertanggung jawab menggunakan suatu alat atau suatu benda tidak sesuai dengan seharusnya, alam kita akan menjadi rusak, tidak seimbang lagi. Nah, bagaimana sih caranya supaya alam kita ini tetap lestari, alam kita ini tetap terjaga? Apa yang dapat kita lakukan? Kalau pakai pensil, kalau misalnya masih cukup panjang nggak usah dibuang dulu Bu. Pohonnya jangan ditebang kalau yang masih muda-muda, Bu. Selain memilih pohon yang sudah layak tebang, apalagi yang bisa kita lakukan? Nih kalau pohonnya ditebang terus, Kembali, Bu. nah, betul. Menanam pohon, Bu. Menanam kembali Menanam lagi tanaman-tanaman yang tadi sudah ditebang ya, betul sekali. Nah, istilah lainnya apa melakukan penanaman kembali itu? Reboisasi. Hebat, reboisasi, betul sekali. Nanti Bu Indah akan share LKPD hari ini melalui Google Classroom ya. Nanti kalian bisa cek di Google Classroom. Platinum, tadi kan kalian sudah menjelaskan berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Nah, semua pekerjaan yang ada di sekitar kita ini tidak hanya menghasilkan barang, ada juga yang menghasilkan jasa. Platinum, sekarang kita akhiri dulu meet-nya. Silakan nanti Bu Indah akan share instruksi di grup WA. Kalian boleh mengerjakannya secara offline. Terima kasih. Assalamualaikum Platinum. Siap, Bu. Platinum, pada saat ini pekerjaan dokter adalah salah satu pekerjaan yang sangat penting. Apalagi di tengah situasi pandemi seperti ini. Kalian selaku pelajar bisa loh membantu meringankan tugas dokter, sekaligus menjaga lingkungan juga agar tetap bersih dan sehat. Salah satunya dengan selalu menggunakan masker yang bisa dipakai berkali-kali. Kalian pun bisa membuatnya sendiri loh, tentu dengan bahan-bahan yang ada di rumah kalian. Nah, bagaimana cara membuatnya? Yuk simak gambar dan link video yang akan Bu Indah share. Alhamdulillah Platinum, hari ini begitu banyak hal yang sudah kita pelajari. Mulai dari cara pembuatan pensil sampai mengenal berbagai jenis pekerjaan yang ada di sekitar kita. Termasuk juga membuat masker sebagai salah satu upaya untuk menjaga kesehatan diri dan kebersihan lingkungan. Jangan lupa untuk selalu menjaga lingkungan kita ya, supaya lingkungan kita tetap lestari.